Halo guys, pada soal berikut ini kita akan ngebahas beberapa soal dengan teks yang sama ya. Nanti soal ini akan berhubungan dengan bunga tunggal, dengan barisan aritmatika, dengan persentase, dan lain-lain ya. Oke, langsung aja kita bahas bersama-sama soal yang pertama ini. Oke, pada suatu toko ponsel, ada ponsel dijual nih, ponsel merek X harganya 10 juta. Cuman dikasih diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan cara diangsur setiap bulan dengan besar yang sama angsurannya mulai bulan kedua. Ya, oke. Kalau bulan pertama namanya pertama kali beli namanya DP ya kan. Ngangsurnya mulai bulan berikutnya. Terus kena bunga tunggal 6% per tahun. Nah ini jadi catatan ya. Bunga tunggal, apa bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk? Nanti akan kita bahas. Dan DP-nya ini 10% dari harga resmi. Toko jual-jual nih, anti gores harganya 150.000 dan casing ponselnya harganya 90.000. Pak Budi pengen beli ponsel X dengan cara mengangsur. Ia juga pengen beli anti gores, casing, nomor perdana, sama pulsanya. Jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa? Oke. Pertama-tama ya, kita lihat aja dulu nih. Dia kan mau ngangsur gitu ya. Nah, angsurannya itu berapa? Angsurannya, dia harus bayar DP dong. Ya, DP-nya adalah 10% dari harga resmi. Berarti 10% per 100 kali harga resminya. 10 jeti, ya kan? 10 juta. Kita coret, 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 coret. Oke. Berarti DP-nya berapa? DP-nya adalah 1 juta. Oke. Nah, duit dia udah hilang tuh buat DP 1 juta. Duit dia tinggal gope. Lalu harganya dia mau beli apa tadi? Anti gores 150.000. Terus sama beli casing 90.000. Ya kan? Udah habis 240.000 nih. Nah, kita kurangin sisanya 260.000. Inilah yang akan dia pakai buat beli perdana sama pulsanya. Ya udah, berapa? Ya 260.000. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang kita ke teks masih teks yang sama ya, tapi soal yang berikutnya. Oke. Jadi sekarang jika Pak Budi tadi pengen beli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah gimana cuy? Harganya berapa sih? Ponselnya kan harganya 10 juta. Dikasih deh diskon, tokonya baik nih, dikasih diskon 20%, harganya jadi 8 juta. Jadi kalau lu beli cash, dikasih harga 8 juta. Cuman karena lu mau ngangsur, harganya juga nggak 8 juta dong. Kalau kita ngangsur, harganya lebih mahal, ya nggak? Nah, angsuran itu menentukan harga. Makin lama lu ngangsur, harganya makin mahal. Gitu. Jadi harganya berapa? 8 juta berapa? Atau 9 juta mungkin? Ya. Pak Budi ini pengen mengangsur 20 kali. Oke, nah sekarang kita ingat kembali ya. Apa sih bedanya bunga tunggal sama bunga majemuk? Ada dua kan? Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Bunga tunggal ini mengikuti barisan aritmatika. Sedangkan bunga majemuk ini mengikuti barisan geometri. Rumusnya mirip-mirip nih. Jadi ngingetnya gampang. Gini aja. Harga periode ke N adalah H0, harga mula-mula. Ini juga sama. HN adalah harga mula-mula. Kemudian 1 dikali bunga. Ya, ini juga 1 ditambah bunga. Lalu bedanya apa dong? Bedanya cuman ini N-nya dikalikan ke bunganya, ini dipangkatin ke sini. Gampang ya ngafalinnya. Oke, nah sekarang kita memakai yang mana? Kita pakai yang bunga tunggal karena di soal
mengikuti bunga tunggal 6%. Oke. Kak, N apa sih Kak? N itu periode. Periodenya, kemudian H0 itu harga mula-mula, kemudian B itu adalah bunganya. Oke. Kalau kita pakai cara diketahui, ditanya, dijawab, maka kita tahu H0-nya adalah 8 juta, ya enggak? Harganya 10 juta, lu dikasih diskon 20%, jadi 8 juta. Gitu. Nah, tapi karena ngangsur 20 kali, maka harganya pasti lebih mahal. Oke. Tingkat bunganya berapa? 6%. 6% itu 6 per 100. Atau boleh dituliskan 0,06. N-nya berapa? 20 Kak. Hati-hati, salah. Kalian harus matching ya. Bunganya ini per tahun guys. Sedangkan 20 ini adalah bulan. Jadi harus kalian konversi menjadi tahun. 20 tahun berapa bulan? Ya, berarti ingat ya, 1 tahun kan 12. 12 bulan itu 1 tahun. Dapat dari mana sih? 12 bagi 12 kan gitu. Ya. Jadi kalau 20 bulan berapa tahun? Kita bagi aja dengan 12. Kita sederhanakan dibagi 4 jadi 5 per 3. Gitu. Jadi N-nya bukan 20, jangan pakai 20, tetapi N-nya 5 per 3. Sekarang kita cari harganya. Jadi harga ke N adalah harga mula-mula 8 juta, 1 ditambah bunganya 0,06 dikali N-nya 5 per 3. Oke. 6-nya kita bagi 2, kita bagi 3 tinggal 2 ya. 0,02 kali 5 berapa yo? 1 tambah 0,1. Ini adalah 1,1 dikali 8. Jadi harganya menjadi 8,8 ya, alias 8.800.000. Jadi make sense ya. Kalau kamu bayar cash 8 juta aja, tapi karena ngangsur tentu saja lebih mahal menjadi 8.800.000. Nah, terus jawabannya berapa angsurannya? Kan kalian ngeluarin DP dulu. Ini Pak Budi nge-DP dulu nih. DP-nya 1 juta. Yaitu 10% tadi dari harga resmi. Tadi gue bilang apa? 10 juta. Harusnya 1 juta ya. DP-nya 1 juta. Jadi 8.800.000 dikurangi 1 juta. Tinggallah 7.800.000. Nah, 7.800.000 sisanya akan kita angsur selama 20 kali. Ya kita bagi aja. Berapakah itu? 390.000. So, jawabannya nggak ada di sini ya. Kita ganti aja, ini adalah 390.000. Oke. Nah, next ya. Masih dengan teks yang sama. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan cara mengangsur tanpa uang muka. Ini unik nih. Udah, gini aja deh. Lu belinya bulan pertama 1.400.000. Nanti bulan keduanya lu bayar 1,3, 1,2 sampai 500.000. Besoknya 400, 300, 200, 100. Udah lunas gitu ya. Nah, gimana? Ditawarin kayak gitu mau nggak? Kalau misalkan ngangsurnya kayak gitu, harganya jadi berapa sih? Harga ponselnya kalau dibandingkan dengan harga resminya jadi berapa? Kita coba aja ya. Jadi bulan pertama adalah 1.400.000. Lalu kemudian uang kita masuk lagi 1.300.000. Terus 1.200.000 dan seterusnya sampai 200.000 sampai 100.000. Ini berapa? Ditambahin manual boleh. Ya kan? Tetapi kita juga harus kerja cerdas ya. Kalau kalian perhatikan, ini adalah barisan aritmatika. Yang suku pertamanya 1.400.000. Ya. Kemudian bedanya, hati-hati, berkurang berarti min 100.000. Terus ada berapa? N-nya ada berapa? Ada 14 ya. 1.400.000, 14, 13, 12 sampai 1 ya.
Kemudian SN. Kalau di jumlah itu S, rumusnya N per 2. Suku pertama, pakai yang ini aja. Suku pertama ditambah suku terakhir. Jadi S14 adalah N-nya berapa? 14 per 2. A-nya adalah 1.400.000. Terus ditambah suku terakhirnya berapa? 100.000. Oke, kita coret menjadi 7. 7 kali 1.500.000. Ya, berapakah itu? 10.500.000. Ternyata kan harga resminya 10 juta. Ya, berarti kalau dibandingkan harga resmi, dia lebih mahal 500.000. Oke, ya. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini tentang bunga tunggal dan barisan aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.